Puji Tuhan, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Malam hari ini saya percaya lewat ibadah pertengahan minggu kita, khususnya Jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi, kita rindu bersama-sama diberkati lewat firman Tuhan. Dan saat ini sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari sama-sama kita naikkan pujian Hanya Dekat Allahku. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari datang bersyukur kepada Tuhan malam hari ini, karena kasih Tuhan yang besar boleh nyata dalam setiap kehidupan kita. Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Amin Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu, sungguh indah bersamamu selamanya. Amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh indah bersama denganmu Tuhan, dan hanya di dalam-Mu Tuhan kami merasakan kedamaian, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Kami sangat bersyukur Tuhan, oleh karena anugerah dan kemurahan Tuhan, kami boleh ada sampai malam hari ini. Semua karena kasih Tuhan yang besar dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan yang sempurna dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih Tuhan yang besar, yang selalu nyata dalam segala kondisi dan keadaan kami. Kami percaya ada Allah Immanuel, ada Tuhan Yesus yang selalu beserta kami, ada Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dalam ibadah pertengahan minggu kami malam hari ini, kami rindu mendengarkan suara-Mu Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan. Urapi kami semua yang akan mendengarkan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Bukakan rahasia firman-Mu, nyatakan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami. Kami percaya firman-Mu berkuasa, firman-Mu hidup, firman-Mu yang akan membangkitkan iman kami, firman-Mu yang akan membentuk kami menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, dan saat ini kami siap mendengar dan menerima firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Jemaat GPD Sola Gracia Jatiwangi, di ibadah pertengahan minggu kita saat malam hari ini, kita kembali dengan ibadah online. Tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita, amin. Dan saudara, mari bersama-sama kita buka firman Tuhan. Saudara boleh membuka Alkitab saudara masing-masing di rumah dalam Mazmur 62
ayatnya yang kedua. Ayat ini sudah tidak asing lagi bagi kita. Mazmur 62 ayatnya yang kedua. Kita baca bersama-sama firman Tuhan ini supaya menjadi berkat bagi kita semua. Saya buka dan saudara juga buka di rumah. Mazmur 62 ayat 1 sampai ayat 2 saja kita baca. Mulai dari ayat 1. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Kita perhatikan ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Amin. Puji Tuhan saudara, di hari-hari ini di manakah kita menemukan ketenangan dalam hidup ini? Saudara, banyak orang berpikir bahwa mereka dapat tenang ketika mereka memiliki banyak uang, mereka memiliki harta yang banyak, bahkan kekayaan yang melimpah, atau juga mereka di rumah masing-masing ada satpam yang menjaga 24 jam sehari. Tapi saudara, pemazmur menegaskan bahwa orang yang tinggal dekat dengan Tuhan, orang yang tinggal di dalam Tuhan akan selalu mengalami ketenangan dalam hidupnya. Katakan amin. Amin saudara. Ayat ini menegaskan bahwa Mazmur mengungkapkan, dia menyaksikan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dan saudara, di hari-hari ini siapakah yang dapat menjamin ketenangan hidup kita selain Tuhan Yesus? Amin. Salah satu yang dicari manusia dalam hidup ini, di dunia ini, adalah mereka dapat memiliki yang namanya ketenangan. Kita beruntung sebagai anak-anak Tuhan saudara. Mengapa? Karena kita mempunyai Tuhan yang hidup, dan ketenangan setiap orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kepadanya adalah akan menemukan ketenangan yang sejati. Amin. Hanya di dalam Tuhan Yesus saya dan saudara akan menemukan ketenangan yang sejati. Mazmur 62 ini kalau saudara membaca berisi pengakuan atau kesaksian daripada Daud bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang. Walaupun Daud adalah raja yang terkenal, raja yang besar, memiliki kekayaan, memiliki kekuatan, namun ia sungguh-sungguh menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya tempat perlindungan yang teguh, bahwa hanya dekat dengan Tuhan ada ketenangan, bahwa kota benteng yang paling aman hanya ada di dalam Yesus. Amin. Saudara, yang membuat dia tidak goyah meskipun menghadapi tantangan pada waktu itu. Kalau saudara tahu bagaimana perjalanan dari Daud, dia menghadapi tantangan, dia menghadapi lawan, ada musuh-musuh, ada tantangan yang hebat, tetapi dia berkata, Tuhanlah yang menjadi keselamatan dan kemuliaannya. Hanya dekat dengan Tuhan ada ketenangan. Oleh karena itu pada saat sore hari ini melalui firman Tuhan, Daud juga mengingatkan kita, mendorong umat-umat Tuhan untuk selalu hidup mendekatkan diri kita kepada Tuhan, mendekatkan kehidupan kita hanya kepada Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagai manusia kita memiliki banyak keterbatasan. Kita tidak pernah mampu mengendalikan segala sesuatu dengan sempurna. Amin. Saudara, banyak hal yang kita tidak tahu, termasuk apa yang akan terjadi hari esok, apa yang akan kita lalui hari esok. Ada rahasia-rahasia dalam hidup ini yang tentunya sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan siapapun di dunia ini tidak akan tahu, karena setiap manusia memiliki keterbatasan, dan tidak ada satu manusia pun yang dapat memberikan rasa aman. Saudara, dan Tuhan adalah jaminan kita. Amin. Dan kunci untuk kita mengalami ketenangan, saudara, sangat jelas. Ayatnya yang kedua, hanya dekat Allah saja aku tenang. Memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Daud menghadapi
menghadapi banyak pergumulan. Daud menghadapi banyak tantangan. Saudara, tekanan dalam hidupnya, dan dia hanya manusia biasa saja. Tapi kenapa dia begitu optimis mencurahkan mazmurnya dan membawa kita atau mengajak saya dan saudara, kalau kita mau tenang, kalau kita mau memiliki ketenangan yang sejati, mari kita dekat dengan Tuhan. Amin. Mazmur 119 ayat 164. Mazmur 119 ayat 164, di sana dikatakan, 7 kali dalam sehari aku memuji-muji Engkau karena hukum-hukum-Mu yang adil. Saudara, ini adalah pengakuan Daud. Dia katakan, 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau. Kedekatan Daud dengan Tuhan sangat luar biasa. Dia bukan hanya berkata hanya dekat Allah saja, tetapi dia benar-benar mengalami bahwa ketika dia dekat dengan Tuhan, dia banyak mendapatkan pertolongan, terutama ketenangan yang sejati. Dia dapatkan ketika dia dekat dengan Tuhan. Saudara, saya mau katakan pada saat sore hari ini, kedekatan kita dengan Tuhan akan terbangun ketika kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Ketika kita ada hubungan yang melekat dengan Tuhan. Dan tentunya saudara, membangun sebuah hubungan membutuhkan yang namanya proses, membutuhkan yang namanya usaha, membutuhkan yang namanya keseriusan, agar kedekatan hubungan itu bisa terbangun dengan baik. Itu sebabnya saudara, firman Tuhan katakan, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Artinya ketika kita mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, itu harus disertai dengan kesetiaan, ketaatan. Ada harus kita memiliki komitmen di dalam Tuhan. Kenali siapa Tuhan yang kita sembah. Saudara, seperti apa pribadinya, betapa besar kasih setianya dalam hidup kita. Kekristenan tanpa dasar, mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara, akan lebih mudah untuk kecewa dengan Tuhan. Kalau kita tidak ada dasar pengenalan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, akan lebih mudah undur dari Tuhan. Ketika ada doa yang belum dijawab, dia akan kecewa. Ketika dalam pergumulan, gak mau lagi setia, kalau tanpa dasar yang benar di dalam Tuhan. Ketika ada mujizat yang mungkin bertahun-tahun belum Tuhan nyatakan, belum terjadi, bisa saja menyalahkan Tuhan. Saudara, orang percaya yang mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, yang dekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan terus bersuka cita. Amin. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan terus bersyukur. Apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia akan terus setia. Dia akan terus maju karena dia memiliki pengenalan yang sungguh di dalam Tuhan. Dan itu Tuhan mau dalam hidup kita. Ketika kita dekat dengan Tuhan, kita memiliki pengenalan yang sungguh dengan Tuhan, kita tidak akan mudah kecewa dengan Tuhan. Kita tidak akan mudah undur, tetapi kita terus maju di dalam Tuhan. Amin. Kita mau bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kita terus kuat di dalam Tuhan, dan terutama ada ketenangan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Amin. Dia tahu benar siapa Tuhan yang dia sembah. Daud berkata, 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau. Saudara, melihat ini adalah gambaran kedekatan Daud dengan Tuhan. Bagaimana dengan kita, saudara? Di hari-hari ini, pandemi yang terjadi, dunia semakin tidak baik. Tetapi bertambah kalau kita melihat dengan keadaan yang terjadi, tidak menjamin sesuatu yang pasti. Tetapi hanya di dalam Tuhan Yesus ada kepastian. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hubungan yang didasarkan dengan pengenalan atau kepada pengenalan mendalam dengan Tuhan tidak akan mudah dihancurkan. Amin. Tidak akan mudah dihancurkan ketika saya dan saudara memiliki kedekatan dengan Tuhan, memiliki pengenalan yang sungguh dengan Tuhan. Tuhan Yesus menanti saat ini, saudara. Untuk apa? Untuk kita dekat dengannya. Haleluya. Jangan lupa, saudaraku, di hari-hari ini kita harus terus membangun hubungan kita dengan Tuhan lewat kita berdoa,
membaca firman-Nya, membangun keintiman, membangun komunikasi dengan Tuhan, ada saat teduh dengan Tuhan. Saudara, di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Yohanes katakan, di luar Tuhan engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ketika engkau ada di dalamnya, engkau akan berbuah dan menghasilkan buah yang banyak. Saudara, jangan bawa diri kita menjauh dari Tuhan. Jangan bawa hati kita menjauh dari Tuhan. Tetapi lewat firman Tuhan saat ini, mari dekatlah dengan Tuhan. Yakobus 4 ayat 8 di sana dikatakan, firman Tuhan katakan, mendekatlah kepadaku, maka aku akan mendekat kepadamu. Ketika saudara mendekat dengan Tuhan, mendekat, melekat dengan pribadi Tuhan, maka Tuhan juga akan mendekat dengan saudara. Amin. Hal yang kedua, saudara, kunci untuk kita mengalami ketenangan. Kita kembali dalam Mazmur 62 ini, ayatnya yang ke-9. Mazmur 62 ayat 9, firman Tuhan katakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Bukan sewaktu-waktu. Bukan percaya karena kita ada perlu dengan Tuhan, karena kita mau melihat mujizat Tuhan saja. Tetapi firman Tuhan katakan, percayalah kepadanya setiap waktu. Curahkanlah isi hatimu kepada Tuhan. Daud dalam perjalanan hidupnya, mulai dari dia sebagai penggembala domba, hamba Saul, bahkan seorang pelarian, dan saat dia menjadi raja pun banyak sekali menghadapi ancaman, bahaya, tantangan, tapi dia selalu mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Saudara, dia selalu menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan, sehingga Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan, sehingga Daud selalu merasakan pertolongan Tuhan nyata dalam hidupnya. Tuhan mau saat ini kita, saya dan saudara, percaya kepadanya setiap waktu. Amin. Bukan hanya sewaktu-waktu, tetapi firman Tuhan katakan, percaya kepada Tuhan setiap waktu dan curahkanlah isi hatimu. Saudara, mencurahkan isi hati adalah hal yang sangat penting. Sebab dengan mencurahkan isi hati kita, sepertinya masalah kita bisa berkurang. Ketika kita curhat, seperti ada kelegaan, seperti masalah kita menjadi ringan. Tetapi persoalannya, kita harus juga curhat kepada orang yang tepat, agar apa yang kita katakan, agar isi hati kita tidak bisa melebar ke orang lain atau orang banyak tahu. Dan curhat kepada orang yang kita percaya, saudara, atau kepada orang yang lebih tepat, itu sangat baik, itu tidak salah. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan, Tuhan mau saya dan saudara, ketika saudara dalam pergumulan, ketika saudara dalam tekanan, ketika saudara seolah-olah ada dalam titik terendah, berada dalam tekanan yang hebat, mari curahkan isi hatimu kepada Tuhan. Mari berbagi dengan Tuhan. Yesus adalah pribadi yang paling tepat untuk saya dan saudara mencurahkan isi hati kita. Untuk apa, saudara? Untuk supaya kita boleh menikmati kelegaan yang sejati, ketenangan yang sejati. Ada satu pribadi, yaitu Yesus. Dia Tuhan yang mengerti, Dia Tuhan yang peduli, Dia Tuhan yang selalu ada dan mau mendengar setiap keluh kesah kita. Amin. Dia Tuhan yang mau mendengar setiap beban pergumulan kita. Setiap saat, saudara, kita bebas datang kepada Tuhan. Amin. Setiap waktu kita bebas untuk berdoa, untuk mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan keuntungan ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, ketika kita percaya penuh kepada Tuhan, kita akan mengalami yang namanya ketenangan. Amin. Kita tidak akan dipermalukan. Kita akan memperoleh kekuatan. Kita akan memperoleh kelegaan. Saudara, Matius 11 ayat 28 di sana dikatakan, marilah kepadaku, mari datang kepada Yesus, semua yang letih lesu, semua yang memiliki beban yang berat, datang kepada Yesus. Undangan yang luar biasa. Dan melalui firman Tuhan saat ini juga Tuhan mau curahkan
Isi hatimu kepada Tuhan. Mungkin orang lain tidak tahu pergumulanmu. Engkau mungkin merahasiakan apa yang terjadi dalam hidup. Mari berbagi kepada Tuhan. Dia Tuhan yang mengerti isi hati saudara. Dan dia mau katakan bahwa ini aku mau, aku siap untuk menolongmu. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Yesus kita mendapatkan perlindungan. Amin. Ini yang Tuhan mau. Allah ialah tempat perlindungan kita. Di hari-hari ini saudara mau keliling dunia, mau cari tempat yang aman. Tidak ada tempat yang aman. Semua negara terkena pandemi virus corona ini. Tetapi mari datang berlindung kepada Tuhan. Amin. Di dalam Yesus ada ketenangan. Perlindungan dan ketenangan yang sejati hanya ada di dalamnya. Amin saudara. Hal yang ketiga, kunci untuk kita mendapatkan ketenangan, ayatnya yang ke-12 dari Mazmur 62 ini sampai ayat 13. Saya bacakan buat kita semua. Mazmur 62 ayat 12 dan 13. Satu kali Allah berfirman, dua hal yang aku dengar, bahwa kuasa dari Allah asalnya, dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan, sebab Engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Amin. Hal yang ketiga saudara, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kunci untuk kita mengalami ketenangan, Daud katakan, satu kali Allah berfirman. Daud suka mendengar firman Tuhan. Daud berkata ketika dia mendengar firman Tuhan, ada kuasa Tuhan yang bekerja, kasih setia Tuhan yang besar dia nyatakan buat Daud. Saudara, di hari-hari ini saya percaya, saya dan saudara rindu mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Amin. Untuk kita mendapatkan ketenangan, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Hidupi setiap firman Tuhan yang saudara baca. Hidupi setiap firman Tuhan yang saudara dengar, sehingga saudara akan mendapatkan ketenangan. Walaupun dunia di sekitar kita, lingkungan kita tidak menjamin ketenangan, tetapi kalau ada firman Tuhan dan Roh Kudus dalam pribadi saudara, saya percaya ada ketenangan, ada damai sejahtera yang luar biasa yang Tuhan akan alirkan buat saudara. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan katakan, Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Amin. Saudara, ini janji Tuhan. Di mana ada ketenangan, di situ apa? Ada damai sejahtera. Dan akibatnya dari itu ada saudara, ketenangan Tuhan akan beri dalam hidup kita. Saudara, ini yang Tuhan mau di hari-hari ini. Firman Allah adalah perkataan Allah. Injil adalah kekuatan Allah. Dan firman Tuhan itu berkuasa. Saudara, mari di hari-hari ini kita berpegang pada firman Tuhan. Kekuatan saya dan saudara ada dalam firman Tuhan. Janji-janji Tuhan akan kita nikmati ketika kita berpegang penuh pada firman Tuhan. Daud mengatakan bahwa firman Tuhan adalah penuntun hidupnya. Baca, renungkan, dan lakukan firman Tuhan. Saudara akan menikmati dampak ketika saudara melakukan firman Tuhan itu. Ada berkat jasmani, ada berkat rohani, ada hal-hal yang ajaib yang Tuhan akan nyatakan, ada rahasia besar yang Tuhan akan singkapkan ketika saudara menjadikan firman Tuhan itu sebagai kebutuhan utama dalam hidup kita. Amin. Di hari-hari ini saudara, begitu banyak kejadian yang terjadi di sekeliling kita, tetapi mari berpegang pada firman Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat menjamin ketenangan kita. Tidak ada satupun yang dapat menjamin keamanan kita. Perlindungan, ketenangan yang sejati hanya kita dapatkan ketika kita dekat dengan Tuhan, melalui pengenalan yang sungguh-sungguh dengan Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan setiap waktu, ketika kita mencurahkan isi hati kita kepada Tuhan, dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara, inilah kebenaran firman Tuhan yang saya dapat bagikan melalui ibadah pertengahan minggu. Mari di hari-hari ini tetaplah dekat dengan Tuhan, tetap setia, tetap berpegang pada firman Tuhan. Saya percaya Tuhan
Yesus yang akan memampukan kita menghadapi segala sesuatu. Amin. Karena dialah yang menjadi sumber kekuatan dan sumber segala-galanya dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Firman Tuhan, mari tutup Alkitab saudara. Kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah kita dengar. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkau baik bagi kami Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya dekat denganmu kami mengalami ketenangan Tuhan. Di hari-hari ini dunia tidak menjamin ketenangan kami. Ada begitu banyak kejadian yang terjadi, tapi kami bersyukur karena kami memiliki Tuhan yang hidup. Dan janji Tuhan, ketika kami dekat dengan Tuhan, ada ketenangan yang sejati, ada keamanan, ada perlindungan yang Tuhan yang akan nyatakan dalam setiap kehidupan
kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, pemuda, remaja, keluarga muda, orang-orang tua sampai yang lanjut usia. Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menyertai dimanapun jemaat Tuhan pergi dan berada. Tutup bungkus seluruh jemaat Tuhan dengan kuasa darah Yesus. Lindungi, sehat-sehatkan Tuhan. Jasmani rohani mereka dipelihara oleh Tuhan. Tuhan menolong setiap umat-umat Tuhan dalam segala usaha pekerjaan. Buka jalan setiap apa yang menjadi usaha pekerjaan dari jemaat Tuhan. Berkati Tuhan. Bahkan beri mereka selalu kekuatan, beri mereka selalu kesehatan yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat ibadah yang boleh kami ikuti melalui siaran online pada saat malam hari ini. Berkati bangsa dan negara kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami. Setiap orang-orang yang Tuhan izinkan mereka terkena COVID-19, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bangkitkan semangat mereka. Beri pengharapan di dalam Tuhan. Berkati setiap dokter, para medis yang menangani. Bahkan Tuhan menolong juga daerah kami Majalengka, Jatiwangi, semuanya dalam perlindungan Tuhan. Kami menyerahkan hidup kami, keluarga kami, pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membela, Tuhan yang terus bekerja. Kami percaya semuanya akan indah pada waktunya di dalam Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Segala kemuliaan, hormat, pujian kami kembalikan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Tanamkan firman-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya firman-Mu akan berbuah. Semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Kami siap untuk menerima berkat Tuhan saat ini. Haleluya Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita tadakan tangan, kita terima berkat Tuhan. Kita percaya Tuhan memberkati kita. Tuhan menyatakan kemuliaan-Nya bagi kita masing-masing di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah pelayanan. Mari kita tadakan tangan, terimalah berkat Tuhan. Umat-umat Tuhan yang ada di rumah masing-masing yang saat ini mengikuti ibadah online, terimalah berkat Tuhan. Berkat, penuh berkat, limpahan berkat, curahan berkat. Berkat daripada Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau jasmani rohani. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera hari ini sampai Tuhan datang kembali dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebagai pengumuman, hari Minggu nanti kita tetap akan mengikuti ibadah secara online. Dan kita berdoa seperti yang sudah kita bicarakan. Saya bicarakan kepada pengurus bahwa rencananya awal bulan kita akan kembali beribadah. Tapi kita masih terus evaluasi keadaan di hari-hari ini. Dan tetap semangat. Saya percaya bahwa jemaat-jemaat Tuhan di hari-hari ini kita semua diberi kesehatan, diberi perlindungan, dan saya percaya bahwa ada pengharapan terus di dalam Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua.